Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, friend, hari ini saya ingin sharing tentang pemasangan HCS triplek di Serena C26 ya. Kebetulan friend kita ini deket ya dari Ciledug. Nah, beliau merasa mobilnya boros sekitar 1:6 ya. Waktu kemarin datang ke sini juga di MID-nya kelihatan 1:6 km per liter ya. Nah ini karena beliau request sesuatu ya, jadi pengen maintenance-nya ya yang mudah dijangkau, mudah dicopot-copot ya, sehingga beliau bisa melakukannya sendiri. Nah ini karena ada request seperti itu ya, seperti yang kita tahu sebelumnya ya, kalau dilihat, didengar, dan dirasakan, kalau Serena C26 ini pemasangannya untuk reaktor ada di belakang ya, ada di header. Karena headernya posisi belakang, kita harus nyopot intake. Nah, karena kita harus nyopot intake itu, sekalian kita cek kompresi, bersihin intake ya. Ya kalau di bengkel mungkin itu termasuk tune up ya, tune up ya. Jadi kita copot intake-nya, kalian kita bersihin. Jadi waktunya memang cukup lama. Nah, cuman beliau ada request yang mudah. Jadi kalau di belakang itu kan susah. Nah, akhirnya kita cari posisinya yang mudah dijangkau, mudah untuk copot-copot dan pasang kembali, sehingga kita tidak membuka intake. Nah, karena tidak membuka intake, kita tidak cek kompresi ya, kondisi seperti apa, ya udah apa adanya kita pasangin. Kemudian sebelum pasang juga kita scan ya. Dari scan itu kedetek sistem pendinginnya ya, jadi cooling sistemnya, HVAC kalau nggak salah, itu terdetek masalah dan kita sudah hapus, ternyata tidak bisa dihapus juga, tidak bisa dihilangkan. Itu memang harus diperbaiki. Cuman saya tidak mengecek masalahnya di mana. Kalau beliau cerita itu memang historinya ada masalah di cooling CVT-nya. Cooling CVT-nya itu pernah nyampur antara oli CVT dengan air yang di radiator, makanya sistem coolingnya itu dipisah ya. Beliau pisah CVT sendiri, radiator sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kejanggalan juga. Jadi saat mesin nyala, dibuka radiatornya, itu air langsung muncrat, buang. Ya, padahal belum begitu lama ya. Nah, ini juga mencurigakan. Ya, cuman beliau bilang normal, ya sudah, kita tetap pasang. Nah, gimana pasangnya? Karena kita pemasangan nggak ada di header ya, kita cari daerah yang panas dan mudah terjangkau. Gimana cara pasangnya dan efeknya seperti apa? Apakah bisa dapat irit atau tidak? Ya, monggo silakan dilihat, didengar, dan dirasakan. A few moments later. Hari ini ada Imam dari Ciledug ya, dengan Serena C26 tahun 2015, 2000 cc ya, dimana Serena ini semua matic ya. Nah, ini pemasangannya berbeda dari yang lain karena Imam pengen nanti maintenance pembersihannya lebih mudah dan lebih simple dalam copot-copotnya. Makanya kita akan pasang di tempat yang mudah terjangkau, tapi tetap memenuhi standar dari HCS triplek ini ya, terutama untuk reaktor ya, dimana reaktor HCS triplek ini sebenarnya tidak perlu membutuhkan panas yang berlebih seperti di header ya, harus nempel di header
harus bener-bener panas. Nah, itulah keistimewaan dari HCX Triplek. Jadi karena bahannya aluminium ya, juga di dalamnya ada upil beledek, cukup udara panas ya, sehingga dia bisa mereaksikan uap Pertamax turbo ya, atau Nitro Plus menjadi hidrogen. Nah, cara masangnya gimana, posisinya di mana? Mari kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Oke, posisi header kita taruh di atas engine mounting ya, di bawah apa ini namanya, minyak rem ya, dengan bracket 2. Tuh, bracketnya. Kita manfaatkan lubang yang ada di engine mounting. Kemudian botolnya Pertamax masih di sini. Ya, botol penampungan kita taruh di depan intake. Nah, seperti itu. Jadi PCV-nya juga masih yang di sini, masih sama. Nah, itu yang coklat. Itu PCV, kita lewatin belakang, kita pasang di sini. Ya. Untuk botol Pertamax ya, kita lewatkan di sini, kita ikat, kita klem, kita kabel kis masuk ke sini, ke reaktor. Dari reaktor masuk ke botol penampungan. Dari botol penampungan, nah di sini kita cabang ya, cabang untuk masuk ke kanister, dan kanister juga dicabang tuh ya. Dan satu lagi masuk ke belakang ya, di belakang intake. Jadi posisi yang dari PCV ke intake tuh ada di belakang sendiri ya, di posisi intake di belakang. Nah, itu kita masukkan di situ. Jadi seperti itu aja pemasangannya. Jadi ini khusus pemasangan yang tren-tren mau masang sendiri tapi nggak mau bongkar intake, biar nanti maintenance-nya lebih mudah. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih daerah yang panas untuk reaktor, tapi nggak harus di header seperti itu. Nah, tadi kita udah coba, udah nyedot di botol Pertamax-nya. Nah, jadi juga sudah RPM idle, tidak ada masalah ya, idle-nya bisa stabil. Nanti tinggal dicoba sama omnya, lagi nunggu omnya lagi sholat. Mungkin itu aja, friend. Nanti kita tunggu omnya, kita akan tes jalan. More moments later. Ini mau ngetes di injek gas atau enggak kita atau gimana? Mau nggak, terserah. Gimana, ada perbedaan nggak sama biasanya? Ya, semuanya full AC. Aman gampangnya. Ya sebenarnya pengen irit ya. Aduh. Beli 500. Ini min. Saya emang tadi aku coba gas-gas pakai Eco, RPM emang agak telat naiknya. Gitu. Emang nggak enak sih. Terus saya tuh harus pakai ini. Nariknya kayak parkir gitu. Itu dia cuman nyari iritnya jadi ya. Nah, ini kalau pakai Eco gimana? Ini kan nih. Ya, maksudnya Iya, kayaknya sih. Kayaknya ada perbedaan Mas Anta. beda. Coba nanti. Saya sih sebenarnya ya kalau mau nggak lemot sih tinggal mindahin ke normal aja. Cuman kan nyari apa? Pengen enak tapi irit gitu Mas. Biasa gitu kan orang kan. Ya. Orang itu kan pengen modalnya dikit tapi untung banyak. Kalau bisa nggak usah modal betul. Terdukun sulap. Ini kemana? Lurus aja. Lurus aja ya. Dia nggak ini ya Mas Anton ya, nggak apa membuat sistem apa eco apa itu membaca apa itu nggak ya dengan Enggak. tambahan itu. Paling nanti yang terpengaruh sensor O2-nya. O2 itu apa? Buangan, gas buang. Gas buang. Makanya dia mendeteksi banyak BBM udah banyak, makanya dia akan merintahin eco, ngurangin injeksi. Seperti itu sebenarnya. Ngurangin injeksi berarti akan terlaporkan
seberapa banyak penggunaan Ya, betul. BBM gitu. Betul. Makanya kalau misalnya sensor O2-nya bersih, sebenarnya otomatis dia akan ngurangin injeksi. Tapi kalau sensor O2-nya kotor, ya kemungkinan akan seperti biasa gitu. Saya sih ini Mas Anton ya, saya tuh ya pokoknya kalau mobil tuh ya ada rasa nggak enak aja. Yang Nah. mobil saya punya itu saya langsung ke bengkel ya. Dan saya setiap servis itu saya maksudnya bukan hanya ganti oli aja, pasti saya tune up. Kan kalau aturan dealer tuh tune up-nya biasanya 2 kali atau 3 kali apa? Ganti oli itu baru di saya setiap 5.000 tuh saya ganti oli dan plus tune up yang di tuning tuh di apa? Ya, carbon Carbon cleaning, semuanya kotoran dikeluarin itu. Kalau bisa sama injektor cleaning. Nah, itu saya kurang paham. Masalahnya saya nggak tahu jadi saya minta pokoknya. Dan itu emang enak selesai di servis itu pasti tarikan enak ya. Saya kan punya Nissan Juke Mas Anton 1500 cc cuma. Tapi mungkin nggak Mas Anton, maksudnya dia secara realnya sebenarnya bisa irit tapi tidak terlaporkan, tidak kebaca gitu, bisa nggak gitu? Atau pasti kebaca? Bisa seperti itu. Makanya itu kok nggak berubah 5,6. Biasanya jalan berapa kilo itu sudah ada perubahan. Perubahan naik apa perubahan turun? Iya, biasanya itu apa? Biasanya dari 5,6 ya, nanti jadi 6, 6,1, 6,2. Saya kan tiap hari ke Ciputat tuh, ke UIN. Kemarin tuh sampai 9,1 lah. 9,1. 9,1. Cuman balik macet gitu turun lagi sampai cepat Ya itu- perubahannya itu. Itu sebenarnya kan si ECU itu ngitung ya kalkulasi kedipan si injektor dengan standar atau speknya injektor tuh berapa liter per menitnya gitu kan. Nah itu dihitung-hitung jadi seperti itu, dibandingin sama dengan jarak tempuhnya. Nah itu ECU yang ngitung, akhirnya jadi hitungan seperti itu. Nah itu rata-rata perjalanannya. Tadi sempat kan tadi kan sampai rumah kan 6 ya? Ya, 6,2. Tadi saya sempat panasin tuh kan. Iya, karena kan mobil berhenti kan borosnya. 5,6. Merasakan. Kayaknya sih rasakan. Ya maksudnya dengan Eko Hmm. sama Om biasa nggak pakai Eko, ada bedanya nggak? Nah, Tarikannya ya, maksudnya? Tarikannya ada bedanya nggak? Apa sama aja? Ya tadi kalau saya rasakan sih kayaknya ada bedanya. Nah, coba sekarang nggak pakai Eko. Cuman itu kan pakai rasa ya. Iya. Pakai perasaan. Pakai perasaan. Makanya yang bisa Berarti ngerasa- Mas Anton perlu beli Dino kayaknya ya. Nah itu kalau pakai perasaan kan cuma yang biasa megang yang tahu. Iya. Kalau saya yang megang mah rasanya enak semua. Semua. Setelah maksudnya dibanding apa Mas Anton? Dibanding target jadi Iya. berbeda. Kita tanya lagi, lebih enak banding mana? Sigra. Kalau yang pakai kan berarti antara sebelum dan sesudah ya. Before and after. Kalau tadi apa Mas Anton yang takutnya si kompresi masuk apa? Yang Air didengar radiator. tadi. Nah ini air radiator ada dua kemungkinan tadi. Soalnya waktu di gas itu kan muncrat nih. Apakah memang ada kebocoran Di kompresi ke jalur air radiator atau tidak pakai termostat. Jadi begitu putaran mesin kan kipas water pumpnya itu ikut muter sesuai dengan putaran mesin. Dia akan nyembur gitu. Kalau termostat itu posisinya meredam. Bukan meredam, dia Apa? menjaga temperatur. Jadi dia kalau Dia temperaturnya berbentuk apa termostat itu? kayak katup ada pegasnya. Jadi pegas itu kalau dipanasin dia akan kendor sehingga akan ngebuka. Kalau maksudnya kalau mobil bawaan pasti ada kan? Atau Semua mobil ada. Justru dia untuk menjaga temperatur kerja si mesin. tadi maksudnya kemungkinan nggak pakai? Kalau nggak pakai dia ngeblong. Jadi putaran si
Nggak, maksudnya ini kemungkinan nggak pakai gitu atau gimana? Ya Kalau- mungkin seperti itu. Berarti dilepas sama yang punya atau gimana? Bisa jadi. Dari sini nggak ada ini indikator temperatur. Nggak ada. Temperatur di sini kalau dia normal kan, kalau sudah saya panas ini kan keluar tuh F tuh, F yang ada gelombangnya itu warna hijau. Kalau dia udah panas dia hilang kan. Nanti kalau mungkin kepanasan dia keluar merah itu. Maksudnya boros-boros saja. Cuman akhir-akhir ini saya rasain itu kayak boros itu bisa biasa kan. Ya mungkin itu, jadi ada yang mulai kotor, Gitu entah ya? itu Padahal saya ruang baru bakar, ini baru servis tuh. entah itu injektor, entah itu sensor-sensornya. Kalau servis nggak sampai ke situ yang bersihnya ya. Biasanya enggak sih, dia cuman ya itu tadi carbon cleaning kemarin. Jarang loh yang bengkel bersihin injektor. Ratus kecepatan. Padahal waktu pulang sih saya pakai normal terus 2000 itu bisa sampai 120. Wah ini nggak usah pakai eco. Mati aja. Ya. Ada CCTV. Ada sih, mana nanti bapak nggak tahu. Awang-awang. Lurus terus. Atau dia bekerjanya perlu waktu nggak? Contoh, nggak ya, langsung ya. Berarti kalau misalnya nggak terlalu signifikan itu, ada kemungkinan posisi reaktornya itu karena jauh dari itu ya. Bisa jadi nggak? Sebenarnya yang penting kena panas. Ya. Antara panas tinggi sama dia cukup panas sebenarnya sama Sama aja. Kalau yang sebelumnya gimana? Nah ini dia, ini beda dari yang sebelumnya. Kalau yang Langsung ya? sebelumnya, Konsumsi BBM itu langsung kelihatan nggak perubahannya? dia memang setelah jalan dari sini ke Jakarta, terus balik ke Bekasi, ini baru berasa tarikannya lebih enteng. Padahal dia pakai eco terus, nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai normal. Nah, waktu jalan seperti ini kurang, makanya saya bilang nggak ngerasain. Karena banyak apa? Kalau ramenya itu gimana? Untuk orang panjang. Apa nih? Ini bener sih ya. Iya benar. Saya jalan gini kurang gimana? Iya dia kan ngetes sama kayak gini nih, ngetes lewat tol masuk. Iya, iya. Kan. Nah, dia belum ngerasain ada perbedaan lebih enteng atau gimana. Nah terus dia kan pulang, tapi dia ke Jakarta dulu pulang. Nah pulang dari Jakarta ke Bekasinya itu dia baru ngerasain. Makanya waktu Dia dari Bekasi. ya orang Bekasi, makanya kemarin tuh 1.500 dia udah di 90 larinya 200 ya. Tapi pakai eco ya. pakai eco. Kalau misalnya kurang efektif banget, kira-kira penyebab
penyebabnya apa? Itu tadi kan Kondisi mobilnya kondisi mobil kan kita terus terang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi tadi Mas Anton itu biasanya nih nggak sebelum dipasang itu yang tadi apa? Dengan kompresinya itu Nah, kita nggak ngecek. Soalnya kan makanya tadi aku bilang mau pasang di belakang atau pasang di yang gampang dijangkau. Kalau pasang di belakang kan bongkar intake tuh. Kalau bongkar intake aku sekalian ngecek kompresi. Ya maksud saya kompresi setelah dicek tuh diapain? Cuma dicek doang. Oh maksudnya untuk mengetahui normal atau enggak gitu? Berapa? 72 dari 62 ya? 62 jadi 72 dalam kotak pakai eko. Beda 1 kilo, Cuma 1 kilo doang. Piye om? Ya, beda nanti mobil boros. Nikmati mobil boros. Nah, oke friend. Setelah dilihat, didengar dan dirasakan tadi ya, dites, jadi ada sedikit rasa yang aneh kalau saya bilang ya. Yang pertama itu tidak seperti Serena yang C26 lain ya, yang boleh katakan RPM 1500 bisa dapat 80, bahkan yang di 2000 bisa dapat cepek gitu kan. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, ini apakah memang ini pengaruh dari cooling CVT-nya atau bagaimana? Karena memang beliau juga bilang kok kipasnya nyala terus ya. Nah, ini sistem pendinginnya itu nyala terus, jadi nggak mati-mati ya. Begitu panas nyala terus sampai balik lagi ke rumah, nggak mati-mati. Nah, ini yang agak-agak aneh. Kemudian kita scan lagi, tetap masalahnya cooling system yang kedetek. Nah itu, nah ini yang sebenarnya saya masih mengganjal di hati ya. Sebenarnya ada masalah apa ini? Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk BBM-nya juga ya seperti yang waktu awal itu ya, kita scan, kita cek kondisinya, ternyata memang ada kejanggalan-kejanggalan. Nah ini setelah di reset ya kan, di reset akinya dicopot, terus kita coba jalan lagi, ternyata BBM-nya cuma dapat 1/7 km per liter, jadi hanya naik 1 km. Nah seperti ini. Jadi dengan kondisi apa adanya ya, kita nggak cek, kita juga nggak perbaiki, ternyata hanya mendapat 1/7. Seperti itu friend. Jadi mungkin untuk friend-friend yang lain yang memang dirasa boros mobilnya, jangan buru-buru pasang penghemat BBM ya. Lebih baik cek dulu kondisi mesinnya. Kalau memang sakit ya diperbaiki dulu, diobati dulu sakitnya. Kalau memang boros baru silakan pilih alat-alat lain, alat-alat yang untuk menghemat atau mengoptimalkan BBM friend-friend semua. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boros itu kodrat, efisien itu pilihan, irit itu perjuangan.